Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan saya Bapak Dr. Andes Muhammad Jalari SEMM yang akan memberikan perkuliahan manajemen strategi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan? Di sini dijelaskan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Ya, mahasiswa mesti mengerti ya. Jadi perusahaan tidak hanya memproduksi suatu produk, terus memasarkan suatu produk, orientasinya pada profit oriented, tidak semata itu aja. Tapi dia mempunyai suatu tanggung sosial perusahaan. Dia mempunyai tanggung jawab eksternal gitu ya. Jadi mahasiswa bisa melihat yaitu setiap perusahaan besar pasti ada yang namanya public relation yaitu. Jadi public relation itu adalah kalau bahasa kita adalah hubungan masyarakat. Dia melakukan suatu interaksi pada masyarakat supaya ada keseimbangan antara lingkungan eksternal atau lingkungan masyarakat dengan perusahaan itu. Mungkin masyarakat mempunyai suatu kepentingan, lah perusahaan bisa menampung dari kepentingan masyarakat. Demikian juga kalau seandainya sedikit mengganggu ketenangan dari masyarakat, kalau perusahaan itu masyarakat bisa memahami. Itulah yang namanya keseimbangan. Ada balance. Ya, oke, para mahasiswa yang berbahagia. Sekarang Anda lihat di sini yaitu gambar yang ada tertera di layar Anda yaitu strategi pengelolaan tanggung jawab sosial gitu ya. Ini ada tingkat tanggung jawab sosial di mana kalau ke ekstrim kiri ini adalah tingkat tanggung jawab sosialnya itu rendah, tapi kalau ekstrim ke kanan itu adalah tingkat tanggung jawabnya itu sangat tinggi gitu ya. Oke, sekarang yang rendah ini apa? Ini reaktif, artinya cenderung menolak tanggung jawab sosial. Artinya apa? Ada perusahaan di mana dalam aktivitasnya itu ada hal yang dikomplain oleh masyarakat, ya, umpama saja limbah, ya. Terus ini masyarakat menyampaikan keluhan ini kepada manajer atau pada perusahaan, tapi tidak ditanggapi. Itu namanya perusahaan tersebut adalah reaktif, artinya cenderung menolak apa yang disampaikan. Dia sudah urusannya dengan birokrasi, kalau sudah dengan birokrasi sudah beres, ngapain harus capek-capek urusan dengan masyarakat? Nah, itu namanya ada perusahaan model kayak gitu. Ini namanya tanggung jawabnya sangat rendah sekali. Terus yang selanjutnya adalah defensif, artinya cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Nah, umpama saja terjadi suatu kebocoran gas, ya kan? Itu bukan dari pabrik kami, atau mungkin ada efek di mana pertanian tidak subur, ya kan? Atau mungkin di situ masyarakat terkena penyakit yang sama, kena penyakit kulit, akhirnya dikomplain ke perusahaan, bukan dari saya. Kalau dari perusahaan sudah membuat suatu antisipasi seperti itu, tidak mungkin perusahaan sampai mengeluarkan zat yang mengakibatkan masyarakat kena penyakit kulit kayak begitu. Itu namanya defensif, ya kan? Ini adalah tanggung jawab perusahaan tersebut rendah. Selalu dia itu membela diri. Kalau ada masyarakat dan komplain, dia membela diri. Membela diri artinya membenarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan itu. Nah, itu namanya rendah. Ya. Terus yang selanjutnya di sini adalah ada tanggung jawab sosial yang tinggi, akomodatif. Ya, ini melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Nah, ini adalah suatu contoh ya, melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Suatu contoh kalau di Cilegon itu ada namanya perusahaan yang berisiko tinggi, tidak kalah seperti Bhopal, terus ada lagi Chernobyl di mana ya, di Ukraina, terus kalau Bhopal itu di India. Itu zat kimia begitu bocor akan berdampak mengeluarkan gas racun. Berapa korban di Ukraina dengan di Bhopal itu banyak sekali yang menghirup udara dari perusahaan itu. Ini di Cilegon, tepatnya di daerah Ciwandan, itu ada namanya PT Chandra Asri Petrochemical, yaitu patungan antara Jepang dengan Indonesia. Itu adalah memproduksi olefin, dan ini juga tidak kalah bahayanya. Itu kalau bocor
ya udah masyarakat sekitar daerah Ciwandan Anyar itu juga menghirup, itu juga tidak kalah dahsyatnya seperti dua perusahaan yang kami sampaikan tadi. Oke. Tapi tahun 91 perusahaan ini adalah membuat mulai membuat perusahaannya, gedungnya ada beberapa tabung, dan ada tabung yang paling besar ini menampung dari beberapa tabung, yaitu memproduksi zat kimia itu tadi, ya kan. Nah, sebelum dia produksi, dia mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat atau melakukan survei ke perusahaan tersebut, ke kampung A, kampung B, di sini membutuhkan apa? Oh, Bapak kalau membutuhkan, menawarkan, saya butuh yaitu jalan aspal, ada yang membutuhkan yaitu untuk sarana madrasah diniyahnya, ada yang membutuhkan yaitu bangunan gedung dan sebagainya. Tampung waktu itu adalah di total 1 M gitu ya, 1 miliar. Nah, apa yang diminta oleh masyarakat disampaikan dalam suatu pertemuan, langsung yang di monitor atau langsung siarkan langsung STV dan RCTI pada waktu, ya kan. Nah, ini akhirnya bagian public relationnya dan manajer menyampaikan bahwa ini adalah perusahaan dijamin aman. Jadi nggak ada istilahnya itu berisiko tinggi. Jadi kalau seandainya produk yang gagal gitu ya, ada kan beberapa tabung, katakan ada 8 tabung yang sedang menuju kepada tabung besar, 1 tabung tidak mengalirkan, itu berarti produk gagal, itu sudah jadi sampah. Nah, cara menghilangkannya atau membuang sampah yaitu diantarkan cerobong yang tinggi. Nah, kalau sudah seperti obor yang besar itu berarti sedang membuang sampah gitu. Jadi nggak perlu takut itu sedang membuang sampah. Masyarakat mengerti. Dari tahun 91 sampai sekarang belum pernah ada komplain. Malah justru dari masyarakat itu ada yang masyarakat yang diakomodir, yang sesuai dengan disiplin ilmunya, siapa yang mau pengen kerja di situ. Akhirnya harmonis sekali. Itulah yang dilakukan oleh PT Chandra Asri dengan akomodatif, menampung. Dia melakukan reaksi dulu, dia melakukan action dulu. Lah, akhirnya masyarakat menyambut dengan baik. Itu ya. Ini adalah tingkat tanggung jawab yang tinggi, ini adalah akomodatif ya. Lah, kami harapkan para mahasiswa ya, kalau seandainya mau usaha, masalah strategi pengelolaan tanggung jawab sosial ini condong kepada ekstrim ke kanan. Ya. Ekstrim kanannya itu adalah akomodatif. Terus yang selanjutnya adalah proaktif, mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk modal industri yang bertanggung jawab sosial. Dia menawarkan yaitu modal untuk pada masyarakat, untuk membantu masyarakat dalam kehidupan sosial ekonominya tumbuh dan sebagainya. Kan ada yang namanya perusahaan yang punya kepedulian seperti ini. Contohnya adalah PT Rokok Jarum. Ya, PT Rokok Jarum itu adalah menawarkan beasiswa kepada mahasiswa, kepada siswa dan sebagainya. Ini namanya proaktif ini. Punya ada tingkat tanggung jawab sosial yang tinggi gitu ya. Nah, itulah para mahasiswa. Jadi diharapkan ya, yang namanya perusahaan kita banyak sekali ini adalah macam-macam, dan 4 komponen itu pasti ada gitu ya. Tapi mahasiswa kalau sudah mempunyai suatu tekad dia kalau mahasiswa pengen jadi entrepreneur, seorang pengusaha sukses, kami harapkan yaitu paling tidak memilih tanggung jawab sosial itu adalah akomodatif dan proaktif. Jangan memilih yang reaktif maupun defensif. Itu ya. Para mahasiswa yang berbahagia, saya kira cukup apa yang kami sampaikan. Nanti untuk slide atau penjelasan ke belakang silahkan dibaca sendiri. Saya kerangka intinya aja yang kami sampaikan. Oke, sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.